masa lalu engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan
sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku rasakan kasih sayang di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Juru selamatku. Warga Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming melalui portal kanal YouTube GPIB Immanuel Palembang dimanapun berada. Malam ini 24 November kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga secara video streaming. Adapun pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Diaken Barka Adiastuti. Kiranya ibadah kita berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajakan beribadah. Hening pagi dan sunyi malam menyapa kita yang dirundung kerinduan. Lembut senyummu bagai air yang menetes membuat kami dapat melihat betapa besar cinta-Mu merengkuh seluruh hati kami. Dengan penuh sukacita kami menyambut-Mu, dengan penuh riang gembira kami masuk ke hadirat-Mu. Kami mau bersorak dan menyanyi bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait pertama kedua, berhimpun semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami yang sungguh agung dan mulia,
Kasih setiamu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau berfirman, maka dunia pun tercipta. Karena kasih-Mu kepada kami, seluruh mulut mengaku bahwa Engkaulah sumber kebenaran, Engkaulah sumber anugerah. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur 11 ayat pertama sampai 3 secara berbalas-balasan. Untuk pemimpin biduan, dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Manakah kamu berani berkata kepadaku, terbanglah kepadamu seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Apakah yang dapat dibuat oleh orang benari itu? mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, saat ini Tuhan, dalam tunduk sembah kami, memohon hikmat pengertian untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan. Bentuklah kami melalui firman-Mu menjadi pelayan dan hamba yang setia. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10 yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia.
tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah Rasul yang kita baca tadi adalah perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas, bahwa sebetulnya bukanlah sebuah perjalanan inisiatif sendiri, bukan. Perjalanan yang mereka lakukan adalah perjalanan untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua pada sidang di Yerusalem. Tentu saja dengan pesan bahwa jemaat harus mentaati peraturan-peraturan tersebut atau keputusan-keputusan yang telah diambil. Apa yang menjadi keputusan pada sidang di Yerusalem itu dapat kita baca di Kisah Rasul 15 ayat 20. Di sana dikatakan, diputuskan bahwa jemaat harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jemaat juga harus menjauhkan diri dari percabulan. Jemaat juga harus menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik dan juga dari darah. Inilah keputusan yang diberitakan Paulus dan Silas dalam perjalanannya mengabarkan Injil. Pesan itu tentu saja harus ditaati oleh jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh Paulus dan Silas. Dalam perjalanan bersama Silas, Rasul Paulus tergerak hatinya untuk pergi memberitakan Injil ke wilayah Asia. Namun, Roh Kudus mencegah mereka ke sana. Kemudian, Rasul Paulus mencoba pergi memberitakan Injil ke daerah Bitinia. Kali ini pun lagi-lagi Roh Kudus melarang untuk memasuki wilayah tersebut. Setelah melintasi Misia dan tiba di Troas, pada malam hari nampaklah oleh Paulus, yaitu seorang Makedonia. Dia berdiri dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, dari apa yang dialami Paulus dan Silas, mereka memahami akan kehendak Tuhan dalam perjalanan penginjilannya, bahwa mereka harus ke Makedonia untuk menjalankan perintah Tuhan, mengabarkan Injil di kota yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui penampakan tersebut. Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan Rasul Paulus pada kali ini. Kalau kita perhatikan, sekian kali Roh Kudus mencegah dirinya pergi memberitakan Injil di beberapa tempat, dan ia taat untuk tidak melakukannya. Lalu sekian kali pula Roh Kudus mengizinkan dirinya pergi ke suatu tempat, dan ia mentaatinya
dan melaksanakannya tanpa keraguan. Rasul Paulus memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus, karena Rasul Paulus dari semula sudah terbiasa melatih dirinya terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dia selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang hendak memulai pelayanan, baik sebagai anggota majelis, baik sebagai komisi, baik sebagai panitia atau tim khusus di dalam gereja, kebanyakan orang tersebut menggebu-gebu dan bersemangat. Bahkan mereka bersaksi bahwa tugas pelayanan itu adalah panggilan Tuhan. Namun, saat pelayanan sudah berjalan, kemudian muncullah keluhan, muncullah kritikan dari jemaat yang dilayani. Di sini tak dipungkiri bahwa kritikan dari orang lain tersebut membuat semangatnya menjadi kendor. Bahkan banyak yang akhirnya mengundurkan diri. Mereka tidak sanggup untuk melakukan tugas pelayanan. Melalui kisah perjalanan Paulus dan Silas pada malam hari ini, kita diingatkan untuk mau membuka diri, sebagaimana Paulus dan Silas mau membuka diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam pelayanan yang dikerjakannya. Kerikil-kerikil kecil seperti kesalahpahaman, seperti miskomunikasi, ada kalanya membuat kita yang melayani lelah dalam menjalankan tugas pelayanan. Tetapi jika kita mau membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat menjalankannya dan melakukannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Jadi ada seorang petani. Seorang petani ini baru saja membersihkan dia punya kandang kuda. Bapak Ibu tahu kandang kuda itu seperti apa? Nah, setelah selesai dia membersihkan kandang kuda, maka dia akan pulang dan membersihkan dirinya. Dia membersihkan dirinya, dia sadar bahwa arloji yang di dalam kantong kecil, di dalam kantong celananya tidak ada lagi. Padahal itu arloji adalah pemberian dari istrinya. Maka dia memutuskan untuk kembali ke kandang untuk mencari arloji kesayangannya tersebut, karena itu ada hadiah dari istrinya. Dia obrak-abrik seluruh kandang, tapi dia tidak menemukan arlojinya. Dia putus asa. Kemudian dia keluar dari kandang. Di luar kandang dia menjumpai anak-anak yang sedang bermain. Kemudian dia berkata kepada anak-anak tersebut, "Adakah yang bisa membantu saya untuk mendapatkan arloji saya? Arloji saya hilang di kandang." Anak-anak tersebut bersemangat, sangat semangat untuk membantu petani tersebut mencari arlojinya, arloji yang ketinggalan di dalam kandang. Tetapi apa yang hasilnya? Mereka semua keluar kandang dan mereka tidak menemukan arloji dari bapak petani tersebut. Mereka menyerah juga. Akhirnya bapak ini pasrah. Tetapi kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil mendatangi dia. Dia minta izin kepada bapak petani, "Pak, bolehkah saya sekali lagi masuk untuk mencari arloji itu?" Dengan sedikit keraguannya, bapak petani itu kemudian mengizinkan anak kecil tadi masuk ke dalam kandang kembali. Tidak lama kemudian, bocah kecil itu keluar dengan membawa arloji.
arlojinya ditemukan. Dengan keheranan, petani itu kemudian bertanya, "Mengapa kamu dapat menemukannya, sedangkan tadi teman-teman sebanyak itu kamu berada di dalam tidak menemukannya?" Dengan entengnya anak itu menjawab, "Setelah saya masuk, saya hanya diam, saya duduk di lantai. Sebentar kemudian saya mendengarkan bunyi detak atau detik arloji Bapak. Maka saya cari di mana bunyi tersebut, maka saya bisa menemukannya." Nah, ternyata arloji itu bisa ditemukan dan Bapak petani menjadi sangat sukacita. Bapak Ibu, dari kisah arloji tadi kita juga diingatkan, mari berdoa dalam keheningan hati, mohon pimpinan Roh Kudus dalam banyak permasalahan, dalam banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita pun. Dan seperti Paulus membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Allah menempatkan kita di tempat pelayanan dan pekerjaan dalam segala tantangan dan kesulitan, maka ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Karena itu, setialah dengan panggilan Allah, jalani dengan sepenuh hati. Yakinlah, Allah sedang melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha baik, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami dari hari lepas hari hingga pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh dicerahkan oleh firman-Mu, kami boleh diteduhkan, kami boleh didiamkan oleh firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Pada kesempatan doa syafaat pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk segenap presbiter yang ada di GPIB Immanuel Palembang yang telah Tuhan pilih dan Tuhan teguhkan.
Berikan kekuatan kepada mereka, berikan kekuatan dalam memegang komitmen untuk dapat menjalani pelayanan yang mereka emban di dalam Gereja GPIB Immanuel Palembang. Biarlah pelayanan yang boleh dikerjakan menjadi berkat bagi semua jemaat di GPIB Immanuel Palembang, dan bahkan mungkin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar gereja kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pelayan gereja di kantor, sebagai kepala kantor, tenaga administrasi, satpam, juga koster. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat melakukan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan tupoksi yang mereka dapatkan di dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk keenam pelekat GP, pelekat Teruna, pelekat PKB, pelekat PKLU, pelekat PKP, juga pelekat PA. Ya Tuhan, para pelayan yang senantiasa bekerja untuk pelekat ini, Tuhan juga senantiasa berkati agar mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, dengan tulus, sehingga iman para jemaat boleh terpelihara. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu di GPIB Immanuel Palembang yang pada saat ini masih mengenyam pendidikan, baik di SD, di SMP, di SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kepandaian untuk dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya walaupun mereka harus menghadapi juga masa-masa pandemi. Terlebih bagi anak-anak di dalam jenjang SD, SMP, dan SMA yang sebentar lagi akan menerima atau menjalani penilaian akhir semester. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan, mampukan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengerjakan penilaian tersebut dan mendapatkan hasil yang baik oleh kasih karunia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menjalani atau mendapatkan pandemi. Ya Tuhan, berikan kami semua dari tingkat tinggi sampai tingkat atas untuk kami dapat bahu-membahu agar pandemi ini segera berakhir. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah mereka senantiasa bahu-membahu bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam kasih Tuhan Yesus, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan senantiasa terhindar dari segala mara dan bahaya. Ya Tuhan, kami yang bertugas pada saat ini, tim IT, pelayan puji-pujian, dan juga pelayan liturgi, kami semua menjalankan tugas kami dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar di dalam tugas-tugas selanjutnya kami tetap dapat melakukannya dengan baik, sesuai dan dengan kehendak Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa permohonan kami pada malam hari ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari Mazmur 118 ayat pertama yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati pemberian persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua, Aku Suka Berbagi. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Karena begitu besar dan tak terhingga kasih setiamu Tuhan, maka inilah ungkapan syukur hati kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi namamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak, kami akan sampaikan pokok-pokok warta jemaat ibadah hari Rabu 24 November 2021. Pertama, ibadah Pelkat PA pada pukul 10.30 WIB via Google Meet. Kedua, ibadah Pelkat PT pada pukul 7 WIB via Zoom Meeting. Ketiga, ibadah Pelkat GP pada pukul 17.00 WIB via video conference. Keempat, ibadah keluarga. Dia diingatkan kepada seluruh warga jemaat ibadah keluarga tanggal 1 Desember 2021 pukul 19.30 WIB dilaksanakan dalam bentuk video streaming dipimpin oleh Diaken Siska Erianto. Keenam, ibadah persekutuan kaum bapa akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 November 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di ruang Pelkat PT lantai 2, pelayan firman Penetuan Nursima Liturgos Bapak Teddy Wage mengundang kehadiran kaum bapa dalam ibadah ini. 7.
Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB bertempat di ruang Pelkat lantai 2. Pelayan firman Pendeta Amsal Mujion STH, Liturgos Ibu Shirley Kalalu. Seluruh kaum ibu diharap hadir dalam ibadah ini. Kedelapan, ibadah perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pukul 9.00 WIB di GPIB Jemaat Immanuel Palembang akan dilaksanakan sakramen perjamuan dalam rangka merayakan Minggu Advent. Diundang kepada seluruh warga Sidi Jemaat simpatisan dalam mengikuti ibadah perjamuan kudus secara tatap muka dan online. Bagi koordinator sektor, mohon kerjasamanya untuk mengambil roti atau hosti dan anggur untuk mendistribusikan kepada sektor-sektor masing-masing. Persiapan presbiter bertugas pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 16.00 WIB. 9. Atestasi masuk. Telah mendaftar dan diterima di GPIB Jemaat Immanuel Palembang keluarga Bapak Charlie Tito Sihotang dan istri Mary Leoni Boru Tarigan, pindahan dari GKPI Sawit Hulu, Resor Lahat, wilayah Medan 1, Langkat, dan sekarang beralamat di Jalan Gading Pesona, Perumahan Pelita Permai, Blok B nomor 7, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin. Masuk sektor pelayanan 9. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ikut serta Bapak dan mengikuti kegiatan jemaat di GPIB Immanuel Palembang. Ke-10, pelimpahan berkat perkawinan. Pelimpahan berkat perkawinan Kompol Doli Nelson Hotasi Hasian Nainggolan SH MH, putra Bapak Kombes Pol Dr. Andes Parlin Lomo Nainggolan SH MH almarhum, dan Ibu Nelly Hasudan Boru Huta Barat, Jemaat GPIB Gereja Metodis Hang Tua 1, Medan, Sumatera Utara. Dengan saudari Stefani SE, putri Bapak Dr. Andes Sofian Hadi Harmahum, dan Ibu Popi Agustina Hutagaul SH. Jemaat Pelayan Sektor Pelayanan 2. Pada hari Senin 29 November 2021 jam 16.00 WIB di GPIB Penil, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jalan H. Simahudi nomor 2 RT 3 RW 05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Ke-10, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Diaken Barka Asdia Tusti atas pelayanan Ibu dalam keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Ibu. Ucapan terima kasih ini juga kami haturkan kepada organis, pemandu nyanyian, dan tim informasi dan teknologi. Terima kasih atas perhatian jemaat dan Bapak Ibu saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah dan yang telah menyerahkan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terang firman-Mu telah kami rasakan malam ini. Mampukan kami menghayati firman-Mu dan dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, bimbing kami sehingga kami siap sedia untuk senantiasa hidup dalam terang firman-Mu.
lakukanlah dengan setia apa yang sudah Ia ajarkan bagi kita semua. Bagaimanapun dan apapun situasi kita pada saat ini. Jemaat mari berdiri. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.